Ya sudah wes. Bisa dimulai? Pak, monggo. Oke. Monggo, Pak. Kita ganti. Yang lemari ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliahnya satu hari ini sama besok. Jadi ada empat mata kuliah ya. Yang kita gabung hari ini 2 mata kuliah, besok juga 2 mata kuliah. Karena tanggal berapa itu langsung ujian ya. Iya Pak. Iya, Pak. Coba sekali ya, kilat pokoknya. Alhamdulillah. Oke. Untuk perkenalan nggak usah kenalan sudah ya, wis kenal semua kan. Nih Pak Kohar, Anita, ini orang tugas semua ini. Belum. Saya belum kenal Bapak, cuma tetangga. Saya kenal wajahnya tuh itu Pak Kapus itu. Jadi dulure Pak Kohar pantes iku lho Pak Dodi. Podo gundule. Iya. Sama terangnya Pak Kohar. Iya Pak. Oke teman-teman, saya agak ini karena semua teman-teman saya sendiri orang rumah sakit puskesmas semua kayaknya ini. Nggak usah tegang aja, santai aja untuk akupuntur. Ini saya kebagian konsep, prinsip ya, terus seperti akupuntur. Nanti kita bahas konsep sama ininya, sama mekanisme kerjanya. Coba saya tata slide-nya nggak seperti yang di RPS, karena yang di RPS ini agak kocar-kacir. Untuk penataannya jalur pemikirannya ini nanti bingung kalau nggak ditata dari awal. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa ngikuti saja, nggak usah khawatir, dibaca aja slide-nya, pasti soalnya daerah itu tok yang keluar, nggak mungkin keluar dari slide soalnya ya. Amin. Oke. Coba kita mulai untuk slide pertama, saya masuk ke konsep dulu. Slide, share screen dulu. Ini belum jadi host saya ya? Saya minta tolong. Susah ya, berapa harus susah? Ini belum bisa share screen soalnya. Pak Fajri minta tolong Pak Fajri. Ya. Sebentar Mas. Ya sebelum ke slide sudah, teman-teman yang ingin diketahui tentang akupuntur apa? Dan semuanya orang praktisi semua ini ya. Kan bukan anak reguler lagi yang ingin diketahui tentang akupuntur apa gitu aja sudah. Kita Ya intinya Bapak bisa melaksanakan menerapkan aplikasi di mungkin tempat praktik kita atau di rumah sakit gitu, Bapak. kurang begitu jelas suaranya. Ya intinya kita ingin bisa melaksanakan menerapkan intinya di tempat kerja kita, ya terutama mungkin praktek pribadi Bapak. Ya, kalau di tempat kerja kayaknya kita masih terbentur sama beberapa aturannya. Ya, aturan kestratnya, terus kita mengarah kemana itu kan masih belum jelas. Kalau di kesehatan tradisional itu kalau kita perawat, kita PP 305-nya kita harus memilih mau tetap di profesi perawat apa pengobat tradisional, itu ada PP-nya. Jadi kalau pelaksanaan di tugas di tempat kerja fasilitas kesehatan apalagi punyanya pemerintah nggak puskesmas itu kayaknya masih sulit karena terbentur dengan yang namanya pengobat tradisional yang kesehatan tradisional kayak yang D3 akupuntur sama D3 kestrat itu, kecuali kita memang punya kompetensi di bawah HPHI. Kalau kita perawat itu kita ngekornya di bawah HPHI, Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Tuh, kalau teman-teman punya kompetensi di sana, nah insya Allah itu bisa dilaksanakan di tempat kerja, termasuk praktek mandiri. Karena selama ini praktek mandiri yang kita lakukan adalah masih praktek medis, mau suka ndak suka, mau ndak mau ya itu yang kita kerjakan kan gitu selama ini, suntik, ngobati orang itu masih praktek medis. Sedangkan kalau perawat sekarang ada kompetensi di himpunan itu, himpunan yang terakhir itu HPAI namanya di bawah PPNI,
Jadi teman-teman juga bisa melaksanakan kompetensi itu. Kompetensi apa? Kompetensi pengobatan keperawatan komplementer. Di situ ada akupoin, akupuntur sama akupresur, ada bekam, ada hipno, terus ada herba. 4 kompetensi itu yang masih kita naungi di bawah HPHI. Jadi teman-teman sudah bisa melaksanakan, izinnya cukup pakai SIPP-nya teman-teman, yang SIPP praktek mandiri. Itu saja. Nanti silakan mengikuti, ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dicanangkan oleh HPHI untuk kompetensi dasar, intermediate, terus ada advance, ada 3 kompetensi nanti. Itu teman-teman monggo gabung. Tanggal 3, 4, 5 ini ada pelatihan HPHI dasar Surabaya. Itu 2 hari online, 1 hari offline. Itu ada. Hanya di grup PPNI sudah pernah saya share itu anunya, flyernya. Kalau mau tertarik, mau di bidang itu, coba deh share ini. Nah, ada lagi yang tanyakan? Saya tanya Pak, Ya, Pak bertanya. ini Pak, apakah kelebihan akupuntur dapat mengobati pada pasien-pasien yang penyakit menaun Pak? Dan apa perbedaannya antara apa yang dilakukan oleh akupuntur sendiri? Mungkin ada batasan tentang penyakit yang dapat diobati mungkin Pak. Terima kasih. oke. Apakah bisa pengobatan akupuntur dilakukan untuk penyakit yang menaun? Di sini kita perjelas lagi penyakit apa. Ini penyakit yang bisa diobati dengan akupuntur, prinsipnya itu adalah penyakit degeneratif. Jadi kita bukan ngobati sih, kalau akupuntur itu mengembalikan ke sistem tubuh semula. Jadi tubuh itu dulunya sehat, terus menjadi sakit kayak stroke gitu ya, diabetes, terus hipertensi. Itu prinsipnya dia pengobatan akupuntur adalah kita kembalikan fungsinya itu ke semaksimal mungkin atau ke semula. Jadi kita tidak mengobati sebenarnya, cuma merangsang titik meridiannya biar organnya itu bisa kembali lagi berfungsi seperti sedia kala. Jadi akupuntur prinsipnya yaitu kita mengembalikan fungsi tubuhnya semaksimal mungkin. Jadi kalau memang ada kecacatan dari lahir, itu nggak bisa kita akupuntur, itu saja. Oh, berarti contohnya kayak penyakit hipertensi itu bisa berarti ya Pak ya? Nah, penyakit-penyakit yang banyak diobati dengan akupuntur itu kebanyakan penyakit degeneratif. Penyakit sudah lama ya, kronis sudah jadi degeneratif. Biasanya orang-orang yang sudah mulai bosan dengan pengobatan medis, nah mereka mencarinya ke sana, ke alternatif biasanya. Tapi alternatif yang kita berikan ada alternatif yang mempunyai dasar keilmuan, bukan jadi dukun gitu ya. Nah, makanya terkadang ya Pak ya, untuk penyakit hipertensi orang itu banyak menyepelekan, pada dasarnya apa yang mau dilakukan Mas, pertama mungkin ke sana Pak pengarahnya. Kalau mungkin yang dirasakan oleh masyarakat untuk pasien-pasien hipertensi, dia untuk membalikan karena ada hubungan dengan apa, psikis ataupun bukan cuma dari faktor makanan gitu Pak. Apakah bisa dengan akupuntur itu sendiri Pak? Kalau hipertensinya dari faktor psikis itu bisa kita nanti di waktu mengatur gelombangnya, kita atur gelombang untuk relaksannya saja, untuk merelaksasi otot-ototnya. Tuh. Jadi bisa untuk psikisnya. Ke psikis kan cepat, selama dia sudah bisa membolak-balik pikirannya, otomatis turun gitu. Pada saat kita ngakupuntur, tujuan kita ada merilekkan otot-otot atau saraf yang daerah belakang, yang ke otak. Jadi setelah akupuntur mereka bisa rileks gitu aja. Tapi masalah psikis penyebabnya apa? Nah, itu yang bisa kita terapi dengan metode yang lain, misalnya pakai metode hipnoterapi. Makanya perawat itu kalau mengobati jangan banyak satu keahlian, tapi kalau bisa banyak keahlian, jadi bisa digunakan secara sinergi itu. Karena kita ngobati orang kadang bisa dengan terapi ini bisa, terapi satunya nggak bisa kan gitu. Kadang dengan metode ini bisa lah, penyakit yang ini tidak bisa dengan metode yang lain. Jadi metode yang kita pakai kalau perawat itu metode kombinasi, disinergikan saja
mana yang cocok kira-kira untuk pasien ini. Misalnya hipertensi, kalau hipertensi memang dari psikisnya, ya kita kombinasi sama kemampuan kita hipnoterapinya. Hipnoterapi itu kalau di keperawatan kita dulu, sebelum kita kenal di komplementer, itu namanya komunikasi terapeutik. Tapi kalau hanya omong-omongan toh mustahil bisa berhasil kalau ada teknik hipnonya begitu. Jadi untuk psikis kita kombinasi dengan paket hipnonya. Tapi kalau hanya masalah dari makanan ya bisa kita kombinasi misalnya dengan herbal atau dengan bekam dan gitu. Nah itulah jadi kekayaan perawat itu bisa mengkombinasi beberapa terapi. Jadi teman-teman tidak tergantung sama obat. Oke. Terima kasih Pak Ishak untuk Ya, sama. Ada yang lain? Kita sharing-sharing aja. Masalah teori nanti tak kasih slide-nya, tinggal baca. Saya Pak Ika. Bertanya, Pak. Saya Pak. Yang mana dulu? Pak Kohar. Ayo, Pak Kohar, ayo. Pak, ini mengenai Assalamualaikum Pak Kapus. pemakaian obat-obatan herbal, Pak. Itu apakah obat yang kita berikan herbal itu bikinan kita sendiri itu bisa dapat izin, Pak, kalau kita punya praktek SIPP, Pak? Begini, kalau di bidang herbal itu harus dibedakan ada satu herbal berstandar, herbal fitofarmaka dan herbal hanya COBT. Kalau kita di praktek mandiri menggunakan herbal kita racik sendiri bentuknya siplinsia misalnya, bahan-bahan kering, daun-daunan itu ya. Itu akan diberikan ke pasiennya, sepenting kita punya sertifikasi untuk meracik herbalnya. Itu nggak masalah. Yang tidak boleh adalah panjenengan jual bebas ke toko-toko atau ke apotek, itu harus ber-BPOM. Jadi kalau hanya dipakai untuk kalangan sendiri itu diperbolehkan di peraturan Menteri Kesehatan untuk herbal juga meracik obat tradisional atau diperbolehkan, tidak apa-apa, silakan. Yang penting tidak dijual bebas atau dijual ke toko-toko atau ke apotek, itu harus pakai BPOM, Mas. Itu Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak informasinya, Pak. Lebih aman kalau panjenengan misalnya pasien hipertensi, jenengan kasih pace, terus temulawak, jahe, itu lebih aman daripada sampai ngasih amlodipin. Amlodipin itu bukan Izin bertanya. Tanya Pak Ishak, Chandra Pak Ishak, tanya. Gantian dulu. Aku gimana? Jadi intinya kalau herbal itu jenengan racik dan dikasihkan untuk kalangan sendiri, pasien di klinik sendiri, itu nggak masalah. Yang penting tidak dijual bebas, gitu intinya. Jadi pada saat meracik kalau dikasih label, kasih aja keterangan herbal ini tidak dijual bebas, hanya untuk kalangan sendiri, itu aja. Untuk kalangan sendiri. Ya. Gitu Pak. Tanya Bapak seputar akupuntur. Ya kunci suruh apa ya nggak apa-apa dicocok nggak sekolah itu aman-aman aja. Chandra, coba kok jawabannya. Enggak, mau bertanya ini. Murni bertanya Bapak. Boleh. Nanti raise hand yang mau tanya biar gantian ya. Saya Pak izin bertanya dari kelas C Kabupaten. Untuk akupuntur apakah ada efek sampingnya? Jika ada efek sampingnya, apa saja nggih efek samping tersebut? Terima kasih. Oke, Mbak Anita Dringu. Ya, akupuntur sebenarnya tidak ada efek samping yang serius, Mbak Anita. Kalau pun salah titik, itu efek sampingnya cuma kita tidak mendapatkan efek terapi yang diharapkan. Jadi pasiennya yang nggak sembuh-sembuh, jadi karena dewi nerapi misalnya untuk nerapi vertigo gitu ya, karena titiknya salah ya nggak sembuh. Yang paling banyak efek samping itu adalah psikogenik aja, ketakutan aja pasien tusuk apa ya kan kita pakai elektro gitu ya, itunya biasanya orang-orang shock di situ, takut aja awalnya. Itu kalau efek samping sampai kayak pengobatan medis sampai anafilaktik shock itu nggak ada. Yang jelas cuma shock neurogenik aja yang ada. Jadi aman, Mbak. Cuma kalau nggak tepat titiknya ya nggak waras kalau pasien. Siap Pak, siap. Terima kasih. Ya, monggo. Chandra, ayo Chan, apa Chan?
Nggih Bapak, izin bertanya. Ini kan emang sedang bergelut sama perawatan luka nih Pak. Nah, Pak Ishak sendiri kan guru saya nih. Ini tanya untuk seputar untuk akupuntur. Misal nih, ada yang luka-luka kronis lama sembuh, bisa diatasi pakai akupuntur enggak? Entah itu menekan untuk pesnya atau mempercepat keringnya jaringan yang sudah sehat atau gimana Pak? Kalau akupuntur untuk luka, untuk mempercepat kesembuhannya tidak bisa. Karena akupuntur itu kan tadi intinya kembalikan ke fungsi semula. Kalau dia jaringan rusak karena ada infeksi, ada infeksi kan, ada infeksi apa ya sudah tinggal dirawat luka aja, jangan digabung sama akupuntur, tinggal digabung sama herbalnya aja untuk topikalnya atau untuk minumnya silahkan. Nah nanti kalau sudah sembuh lukanya, nah itu baru mainkan akupunturnya untuk menghilangkan parestesinya, matinya. Di situ kan biasanya kakinya nggak terasa, jari-jarinya sudah mulai mati rasa atau kesemutan terus. Nah itu dengan akupuntur. Kalau luka ya nggak bisa, kita tetap pakai prinsip perawatan luka. Itu saja. Berarti untuk mengatasi setelah sembuh untuk lukanya, andai kata ada neuropati apa itu baru bisa ya? Itu baru dilanjutkan dengan akupuntur. Siap. Mainkan dulu sama herbalnya aja dulu, untuk topikal sama minumnya. Baru kalau sembuh, berlanjut ke jenjang akupunturnya. Nanti pasiennya tidak putus berobat terus. Lah, racikan khusus Habatus Sauda masih ingat saya Pak? Yes. Ya, lanjutkan aja. Siap. Mau tanya Pak? Ya, siapa ini? Nirmaya Pak, Sukapura. Ya Maya, yuk. Tengok apa? Pak, kalau akupuntur itu seandainya untuk diterapikan ke video ini nyala, kenal konjone kabeh. Ke pasien yang stroke gitu gimana Pak? Bisa ya? Bisa. Intinya kalau pasien stroke kan memang ada gangguan di karena dia awalnya kan manusia normal, setelah kena serangan stroke menjadi tidak normal. Jadi akupuntur di situ peranannya sangat penting, mengembalikan fungsinya untuk kembali semaksimal mungkin meskipun tidak 100%. Karena penyembuhan 100% itu tidak hanya dari modal terapi saja, termasuk dari pasiennya sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau akupuntur insya Allah sudah bisa 90% mengembalikan fungsi tubuhnya kembali ke semula. Itu meskipun masih kadang-kadang bisa dicampur dengan obat dari dokter gitu Pak. Kalau sudah akupuntur terus dia masih konsumsi obat dari dokter gitu. Kalau memang banyak obatnya dia yang dari spesialis sarafnya, yang monggo dilanjutkan saja, kita main terapinya nggak masalah. Tapi kalau dia mau melepas obat obat dokternya ya kita tambahi dengan herbalnya gitu Mbak Maya. Oh nggih Bapak, terima kasih. Ya. Izin tanya Pak. Ya, monggo. Selamat. Waktu ketika masa penyembuhan itu berapa kali untuk proses akupunturnya waktunya gitu Pak? Masa penyembuhan memang tidak bisa patenkan kayak penggunaan obat antibiotik gitu ya, nggak bisa. Tapi menurut beberapa penelitian dan riset yang dilakukan termasuk saya sendiri untuk uji empirisnya, stroke itu kalau masih di bawah 4 bulan, sebelum 4 bulan itu biasanya maksimal 10 kali dia sudah bisa jalan normal. Kalau sudah lebih dari 4 bulan itu prosesnya lebih biasanya karena juga ada kontraktur, kekakuan sendi itu yang bikin lama. Terima kasih Pak untuk informasinya Pak. Itu nih Pak nih. Jadi harus bisa tertangani cepat malah lebih baik. Kalau masih baru-baru habis serangan gitu ya, tapi dalam kondisi aman bukan kondisi gawat darurat lah ya. Kalau kondisi serangan awal kita sarankan jangan terapi, biarkan mereka masuk UGD dulu, biar distabilkan dulu kondisinya. Itu pecah pembuluh darah atau hanya sumbatan kita nggak bisa memastikan lebih detail. Jadi lebih amannya kalau awal serangan tunjuk aja dulu ke rumah sakit. Kalau sudah stabil boleh pulang. Itu kita main di situ, lebih aman untuk kita terapisnya. Betul. Mungkin nanti ada tips sendiri Pak setelah lulus dari ujian, mungkin teman-teman semua bisa diajari untuk memeracik obat-obatan Pak untuk tradisionalnya Pak.
Nanti kalau ada kuliahnya nanti kita ajari ngeraciknya. Tapi tetap panjenengan kan butuh sertifikasinya yang dari PPNI kan. Saya sarankan ikut aja pelatihannya yang dari HPAI. Jadi ikut pelatihan, sekalian dapat SKP juga itu. Jadi itu legal dari PPNI sudah. Aman, tambah enak. Untuk daerah Situbondo Pak, untuk akupuntur itu banyak yang dilakukan apa ya Pak, bisa dikatakan legal, mungkin bisa, terkadang di pasar pun ada kayak gitu Pak, untuk bekam, untuk akupuntur lainnya. Jadi sebagai tim medis untuk melakukan terapi kayak gitu Pak, kayaknya kita berhubungan juga dengan tarif ataupun apa gitu Pak, untuk seandainya pada bekam kita melakukan sendiri, terus di sana lebih murah, kayaknya lebih kayak gitu Pak. Mungkin ada tips sendiri untuk paling tidak menentukan titik-titik meridiannya Pak. Untuk teman-teman ya yang buka praktek, kalau prinsip saya pribadi, kita jangan pernah perang tarif. Kalau perang tarif itu kita nyiksa awak dewe. Yang pernah perang tarif, meskipun tarifnya sana mahal, murah, tapi kita harus punya tarif tersendiri karena kita profesional. Jadi nggak usah melihat sana murah, nggak. Orang tuh nggak melihat murah dan mahalnya, tapi manfaatnya atau kesembuhannya. Kalau pasien tuh sudah merasa di tempat kita nyaman, sembuh, insya Allah mereka nggak akan memikirkan tarif. Tapi ya tetap kita jangan terlalu profit oriented. Paling tidak social oriented dulu. Social oriented akan membawa profit di belakangnya, itu prinsipnya sudah. Jadi kita kan membantu orang, bukan hanya bisnis. Jadi kalau teman-teman yang buka di pasar, di ini bekam, biarkan mereka buka, toh mereka ada regulasinya masing-masing. Kalau yang umum itu regulasinya adalah pakai regulasinya kesehatan tradisional, Kestrat, PP 305 itu sudah ada. Mereka izinnya pakai STPT, surat tanda daftar pengobat tradisional, dan berlakunya cuma 2 tahun. Itu mereka. Bekam pun begitu, dia masih ikut STPT, jadi ikut PBI untuk ininya, OP-nya. Kalau kita kan ikut PPNI sudah, ikut HPHI. Jadi kita profesional dan jangan bekam di pasar-pasar. Kita harus punya tempat steril, peralatan juga steril, semuanya bisa dijamin kesterilannya, otomatis pasien pun akan menilai kemana dia akan terapi. Mungkin kalau pasien-pasien yang awam mungkin milih murahnya di pasar-pasar, tapi kan mereka tidak paham tentang sterilitas dan tentang infeksi penyakit nosokomialnya. Tapi kalau orang-orang yang berpendidikan, kadang sudah paham, mereka akan memilih tempat praktek yang benar-benar profesional, apalagi yang praktek perawat. Mereka akan memilih di situ. Dan kebanyakan pasien-pasiennya seperti itu. Banyak yang ya juga perawat, dokter ada, terus orang-orang berpendidikan, biasanya orang yang awam juga banyak. Toh mereka juga sekarang sudah zamannya pintar, orang-orang itu bisa melihat di sosmed di mana ya tentang info-info tentang pengobatan itu, dan mereka memilih biasanya orang yang punya sertifikasi atau punya ijazah kesehatan gitu. Mudah-mudahan di Situbondo nanti bisa buka sendiri Pak. Ya wajib lah perawat, masuk kalah orang umum yang cuma kursus 3 hari berani buka praktek itu. Sekolah S berapa sudah 3 tahun di D3, sekarang nambah S1, masuk saya dakwani. Ya harus dobrak. Jadi pola pikir kita jangan terkungkung kita tuh praktek perawat hanya nyuntik dan menyuntik, bukan. Masih banyak lahan yang lain di luar sana yang penghasilannya lebih menjanjikan dan lebih luas. Itu ya teman-teman ya. Pak, bertanya Pak. Monggo, dengan siapa? Martina. Oh ya kenal bisa aku ini. Ayo Din, apa Din? Ya iyalah, kenal. Kenal Soro. Ini Pak, apa tadi kan lanjutin kalau terapi dari stroke kan bisa juga di akupuntur. Kalau ini Pak, apa pasca operasi sakrum ketiga bisa enggak Pak di akupuntur juga kan dia kesakitan untuk berjalan, untuk menggerakkan curhat ya Mbak Tin ya, bismillah ya. Operasi sakrum, kenapa kompresi? Caranya Pak habis trauma Bu Tina. Iya, sebenarnya kompresi itu nggak perlu dioperasi sebenarnya, di akupuntur selesai itu. Enggak, bukan kompresi Pak, patah memang.
Walah, patah. Berarti di pen ya? Ya, di pen. Pen. Untuk mengurangi nyerinya itu bisa. Tapi mengembalikan ke fungsi semula sudah nggak bisa karena terbatas ada pennya itu. Tapi nyerinya bisa. Kita pakai yang mode relaksasi untuk anunya, gelombangnya. Itu efektif sekali. Umur berapa putra nih, Pak? 27. 27 putra sama yang piro? Iya. Iya. Ya. Iya, dari suami, Pak. Ya sudah, di akupuntur aja. Di akupuntur insya Allah enak kok. Nggak terlalu kesakitan nanti. Memang kan operasi itu, apalagi tulang belakang, operasi besar tuh. Resikonya banyak. Itu Tin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan ke daerah Situbondo atau apa mungkin Pak? Ya, ini nanti perdana kita di Jawa Timur, di Surabaya. Nanti kalau selesai itu mungkin kita ke daerah-daerah untuk pelatihannya. Jadi awal teman-teman harus ikut di di dasar dulu, di pelatihan dasar. Nanti pelatihan dasar dikasih materi-materi dasar semua, baru yang intermediate nanti ke penjurusan, yang suka bekam ke bekam, yang suka akupuntur ke akupuntur, ya herbal ke herbal, hipno ke hipno nanti itu. Jadi pelatihan-pelatihan teman-teman kalau ikut LKP atau ikut kursus-kursus biasa itu nanti kan sertifikatnya bukan sertifikat keahlian, hanya sertifikat workshop aja. Kalau yang punyanya HPAI nanti sertifikat keahlian yang dipunya, dan itu seumur hidup sudah berlakunya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Dan dari Pak Grido dapat materi apa saja? Titik meridian itu Pak. Untuk dapat materi titik-titik Pak. Titik-titiknya. Titik-titik Pak. Berapa titik-titiknya? Belum Pak. Ada berapa titik kemarin yang diajarkan? Banyak titiknya. Banyak ya. Jadi akupuntur itu enggak ada banyak, 365 titik lah. Ya Allah Pak, segitu enggak banyak. Ada 365 titik, itu termasuk titik meridian umum, meridian istimewa, dan meridian ekstra. Ada 365. Bapak sampun bergelut sama akupuntur. Kalau jenengan pengen ngapali gampang, 1 hari 1 titik, 1 tahun apa? Pak Ishak. Sampun berapa tahun bergelut dengan akupuntur? Saya bergelut dengan akupuntur mulai 2004. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sudah mengalami berbagai macam pasien, kita sudah mulai 2004, jadi kalau sudah secara empiris sudah banyak yang kita lalui, dan pengalaman-pengalaman untuk terapi pasien itu ya di situ, di pengalaman dari 2004 sampai sekarang. Memang prakteknya pun nonton pundi? Ya. Prakteknya di mana Pak? Saya prakteknya di Dringu. Kalau Sinto itu? Hah? Kenapa Pak? Pertigaan Sinto. Oh Sinto, nggih. Walah, iya. Nggih baru ngaku ya. Pak Terno, Bu Ninin. Oh, di situ. Ya. Oh, ai. Konco dhewe pasti weruh lek konco dhewe. Situ kadang kita kalau belum terjun ke dunia komplementer, kita menyangkanya cuma ditusuk gitu bisa menyebabkan efek seperti itu. Memang iya, nggak percaya, tapi kalau jenengan nanti mempraktekkan, merasakan sendiri, insya Allah tertarik di bidang komplementer. Bisa untuk meluruskan badan nggak Pak akupuntur? Bisa. Kepingin podol. Bisa Pak Isa. Prakteknya Pak Isa. Bisa. Coba Bu Maya, coba. Iya.
Kepengen coba aku menguruskan badan nih. Saya kalau ke pasien Karena sampai tak dibuka on cam beti ketok lemu ngono ta. Langsung tanya tarif ke Pak Ishak nanti. Berapa untuk badan? Ya, harga teman Pak Ishak, harga teman, guys. Ya, Pak. Yang penting bilang ya, Proksis Hasmawati gitu ya, Pak ya. Pak, saya mahasiswa ini kok. Nah, pangis, nek konco dhewe. Konco dhewe ya, Pak. Amin, alhamdulillah. Misalnya jarum butuh 10, tak kayak bonus tambah 10, 20 jarum. Oh, Pak. Pokok metu teko kono langsung kuru ya, Pak. Gak apa-apa ya, Pak. Enak. Ada lagi menanyakan? Pokoknya Proksus itu jadi kuliah slide ngono yang ngantuk ya. Ya pertanyaan aja besok yang ingin diketahui tentang akupuntur, ayo. Pelatihannya Pak. Kenapa? Kapan ada? Kenapa? Mas Hendri? Pelatihannya kapan ada Pak? Iki tanggal 3, 4, 5 ada Februari. Yang Probolinggo sendiri Pak? Itu belum sih. Kita masih di Surabaya, ngawali nanti kita buat. Iya, harusnya Pak Ishak langsung pantum orang. Gitu. Kalau nanti yang daftar lebih dari 20 bisa dong dilakukan di daerah. Ini kan masih ngumpulin teman-teman yang mau ke sana. Kan berapa kemarin tarifnya? 2,5 kayaknya yang dasar. Oh, ngaten. Iya. Sebenarnya murah sih. Murah kalau sudah tahu manfaatnya. Timbangannya PPGT 3,5, manfaatnya cuma di daftar tok. Iya bener Pak. Pakai duit kan? Lek aku mundur. Chandra, maem dewe gak poso wisan. Enggak. Hilaf. Iya, wong poso recep iki dhewe. Pelanggaran. Ayo sing ana dana berlebih aku melokno pelatihan. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Kalau cukup saya masuk ke slide. Nggih. Slide Pak. Lihat ya. Kita teori ini ya. Mulai. Oke. Di prinsip akupuntur tadi seperti yang saya jelaskan, prinsip akupuntur itu adalah mengembalikan fungsi tubuh ke semula. Jadi akupuntur itu tidak menambahi fungsi tubuh atau mengadakan yang belum ada, itu enggak. Tapi akupuntur itu adalah mengembalikan fungsi tubuh seperti semula sedia kala, meskipun tidak 100%, paling tidak dia bisa maksimal. Itu prinsip kerja akupuntur. Jadi pada saat penjenengan nanti jadi ini praktek akupuntur, jangan pernah menjanjikan ke pasien sesuatu yang di luar prinsipnya akupuntur. Jadi misalnya hernia. Nah, hernia ada yang bisa menunjukkan akupuntur bisa membalikan hernia, nggak mungkin. Itu sudah tidak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal. Hernia itu adalah sesuatu yang robek. Sesuatu yang robek bisa diperbaiki dengan apa? Yang jahit lagi, selesai kan gitu. Kalau ditusuk jarum yang robek bisa nyambung, nggak mungkin. Makanya kalau ada yang akupresur, tukang pijit bisa menyembuhkan hernia tanpa operasi, itu bujui. Kecuali dia pakai mistis yang nggak paham juga. Tapi secara logika, secara keilmuan nggak mungkin. Itu aja. Jadi akupuntur tidak bisa menyembuhkan yang seperti itu. Misalnya patah tulang bisa nyambung dengan akupuntur, nggak mungkin. Itu prinsipnya. Jadi akupuntur itu prinsip kerjanya dia adalah merangsang titik meridian, dan titik meridian itulah yang akan merangsang fungsi tubuh untuk maksimal kembali lagi seperti semula. Itu ya prinsip akupuntur ya. Nah, di sini teman-teman mungkin pengertiannya sekilas saja, kan sudah mungkin diajari juga Pak Grido ya. Jadi akupuntur itu
merupakan tempat energi ya dari organ sangfu melalui meridian ditransportasikan menuju ke permukaan tubuh. Jadi titik akupunktur atau motor poinnya itulah yang menjadi penyaluran energi kita dari terapisnya ke pasiennya. Jadi bisa pakai kalau zaman dahulu orang-orang ahli kungfu itu dia pakai inner power. Jadi dia pakai tenaga dalamnya untuk memperbaiki fungsi tubuh pasiennya. Kalau kita kan nggak ada yang namanya tenaga dalam lagi. Jadi kita pakai ilmu teknologi, kita pakai alatnya, alat akupunturnya yang kita olah dari energi listrik menjadi biolistrik dan itu yang disalurkan ke pasiennya. Pasangan pada titik akupuntur memodulasi fisiologi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, mencegah frekuensi aritmik, meredakan gejala, dispepsia fungsional, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jenis stimulasinya pada titik tertentu akan ditransmisikan melalui saluran tertentu yang akhirnya akan sampai pada pusat, yaitu otak. Jadi, SSP-nya. Kemudian, jenis titik akupuntur secara umum ada 365 titik istimewa itu berjumlah 48. Kalau titik nyeri mempunyai nama dan tempat yang tertentu. Jadi semuanya total itu ada 365 titik. Kalau ngapali caranya itu 1 hari 1 titik, setahun insya Allah sudah hafal. Kemudian dari ini karakteristik titik akupuntur itu yang pertama meridian itu mengandung apa? 99,6% itu mengandung persarafan. Ini sudah jumlah diteliti sudah 324 titik dari 356 tadi. Kemudian mengandung pembuluh darah nadi yang berjarak 0,5 cm. Jadi jangan khawatir kalau nusuk pas titik meridiannya dia tidak akan mengenai pembuluh darah. Jadi yang langsung 7,26%, jumlah titik 262 titik. Jadi kalau misalnya teman-teman nusuk terus kena pembuluh darah itu pun tidak ada masalah. Biasanya hanya hematom sesaat aja, nanti ada reabsorpsi sembuh dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir. Kemudian kenapa akupuntur itu biasanya pembuluh limfa. Kemudian cara penulisannya bahu kapital singkatan organ, nomor vertikal sesudah dengan topografi meridian 2, nama titik dalam huruf Latin atau pinyin dan Cinanya, dan atau nama titik dalam huruf kanji. Sebagai contoh ST36. ST36 itu Suzanli. Ini titik akupuntur umum terletak pada meridian lambung, stomet. Jadi ST itu stomet. Oh ya teman-teman, nanti kalau ngapali nggak perlu ngapali ininya ya, nama-nama kanjinya ini nggak usah, nama Cinanya nggak usah. Tinggal ngapali kodenya aja. Kalau ngapali nama Cinanya itu tambah sulit lagi kita untuk mempelajari atau menghafal titik akupunturnya. Jadi ST itu di meridian lambung atau stomet di urutan nomor 36, namanya Suzanli. 12 Songwan artinya titik akupuntur umum terletak pada meridian Ren di urutan nomor 12 namanya Songwan. Itu ya untuk penamaan. Mungkin Pak sudah bahas juga. Kemudian sifat dari titik akupuntur apalagi? Yang pertama adalah sifat yang lain ya, selain 3 tadi. Yang pertama adalah berada di lokasi serabut saraf menembus fascia dalam yang timbul dekat ke permukaan. Kemudian terletak pada foramen tulang. Yang ketiga terletak di lokasi batang saraf, masuk dalam otot terdiri dari serabut afren, efren, dan serabut saraf simpatis. Yang keempat terletak di mana pembuluh darah, arteri dan vena bersama-sama batang saraf membentuk kesatuan neurovaskuler saat masuk ke dalam otot. Yang kelima terkait dengan batang saraf yang mengandung serabut sensorik dengan reseptor sensorik yang melekat pada pembuluh darah, serabut otot, tendon, dan kulit. Yang keenam, pada lokasi batang saraf bercabang menjadi 2 atau lebih. Ketujuh, merupakan lokasi yang peka rangsang pada struktur ligamen. Kedelapan, terletak sepanjang sutura kranium.
Oke, cara menentukan titik akupunktur kemarin sudah dijelaskan sama Pak Gredo caranya. Baca sendiri Pak kemarin. Baca sendiri ya. Oke, ada 3 cara untuk menentukan titiknya. Yang pertama, tanda-tanda anatomi permukaan. Yang kedua, pengukuran perbandingan. Yang ketiga, pengukuran dengan jari tangan. Jari tangan ya, jari tangan dan ini. Cara ketik gitu ya, maaf ya. Jari tangan. Yang pertama, tanda-tanda anatomi permukaan itu membedakan tanda yang tetap dan tanda yang bergerak. Yang tetap misalnya apa? Ada tonjolan tulang, cekungan yang dibentuk oleh sendi dan otot, konfigurasi dari panca indera, garis rambut, kuku jari, tangan dan kaki, papila mamai dan umbilikus, itu yang tetap. Kalau yang bergerak, celah, cekungan, keriput, tonjolan dibentuk oleh sendi, otot, tendon dan kulit. Kemudian yang kedua, pengukuran dan perbandingan. Pengukuran ini menggunakan sendi sebagai tanda utama untuk mengukur panjang dan lebar dari berbagai bagian tubuh manusia. Dasar pengukuran untuk menentukan titik digabungkan dengan cara yang dimodifikasi secara empiris. Dan jari tangan. Nah, ini pengukuran yang ketiga inilah yang banyak dipakai karena lebih rasional, jari tangan. Jari antara kedua ujung lipatan sendi interphalangeal dengan tengah dianggap 1 cun. Jari jempol lebar jempol tangan dianggap 1 cun. Oke, langsung ke ininya aja. Oke ya. Ini 3 cun, 1 cun, 1 cun ya. Cara mengukurnya begitu. Terus ini pakai tangannya siapa? Ini pakai tangannya kita penerapinya, bukan pakai tangan pasiennya. Ya. Jadi sama dengan kalau kita melakukan injeksi IM seperti gasias. Kalau tangan kita nggak cukup, berarti kita harus pakai ilmu urologi dari perkirakan kira-kira di mana ini kan gitu, antara siasnya di mana kira-kira. Kalau orang itu terlalu besar gemuk gitu ya, tangan kita nggak cukup, kan kita ukur perbandingan, samalah dengan ini ya. Nah, prinsipnya yang paling mendekati adalah pakai ukuran cun ya. Kalau di luka bakar kita kenal dengan rule of Nain. Kalau yang buntul kita kenal rule of Chun. Ya, jadi berapa cun. Nah, disinilah manusia itu lagi 3 cun, antara ini sampai belakang 12 cun. Nanti kalau tangannya terlalu kecil itu ya kita perkirakan aja pakai perbandingan gitu. Yang dari teori itu pendekatan mana yang paling mudah diaplikasikan untuk pasien kita aja. Jadi dasarnya kalau bisa pakai yang cun ini. Nah, teman-teman ngikuti? Ya Pak. Ya, nanti tak ngikuti, baca aja slide yang tak kasih nanti. Siap. Yang penting kan ujian iso ngisi gitu toh. Iya Pak. Pengen dalam nanti ada lagi dah ikut pelatihan gitu aja. Oke, sekarang kita mengenal meridian dalam akupuntur. Apa sih meridian yang gitu kan? Jadi meridian itu saluran membujur dan melintang tersebar di seluruh tubuh, kebutuhan energi kehidupan yang mengalir terus menerus. Jadi permukaan badan dengan bagian dalam, organ dengan organ dengan jaringan dengan jaringan penunjang. Ya, ini yang membentuk jaring laba-laba. Itu yang disebut dengan meridian yang 365 titik tadi. Nah, ini akupuntur mengenal Jing Luo ya. Jing sama Luo ada 2. Yang Jing itu dibagi lagi 12 meridian umum dan 8 meridian istimewa. Yin dan yang sudah diterangkan sama Grido. Ampun baca Pak. Kalau postur tubuh manusia yin itu bagian mana? Depan, belakang? Lali Pak. Iya. Kita harus diingat yin dan yang ini masih di fisik ya. Nanti belum lagi di mencari sindrom
Karena pengobatan di komplementer itu kita akan mengenal nanti namanya sindrom, bukan simptom lagi. Kalau selama ini teman-teman mungkin hanya mengenal simptom, yang di medis kan simptom. Panas, ya dikasih paracetamol, jadi anti nyeri yang gitu kan. Beda lagi dengan akupunktur atau di komplementer. Kita tahu ini sindromnya sindrom apa. Karena titiknya akan dibedakan. Kalau depan, yin itu depan ya, itu yin tentang yang namanya yin itu harus taruh di depan, yang belakang yangnya. Gitu. Ini itu ada yin tangan ya, ada 3 meridian yin tangan, ada 3, tangan paru, tangan perikardium, dan tangan jantung. Tempatnya saja, belum titik-titiknya ya. Silakan dibaca. Ada yang buat bisa di itu. Ya. Untuk teman-teman ya, untuk karakteristik 12 meridian umum, yang pertama tayin tangan paru, mulai dari lambung ke bawah berluar dengan usus besar, kembali lagi ke lambung. Jadi nanti tinggal dibaca aja, nggak perlu saya bacakan sudah. Ingat soalnya nanti ya sekitar ini aja soalnya. Tangan usus besar, ini dari ujung jari telunjuk, nanti langsung saya ke gambarnya aja, biar ada tambah pusing. Ini 12 meridian, kalau yang ini 8 meridian istimewa. Apa sih meridian istimewa itu bedanya dengan meridian umum apa? Di sini bedanya ya. Yang pertama, tidak memiliki atau berhubungan dengan organ sangfu. Organ sangfu itu organ dalam, sangfu. Jadi organ dalam kita. Jadi kayak limpa ya, terus liver, lambung, itu organ sangfu. Terus tidak berhubungan dengan luar dan dalam, tidak berhubungan secara yin dan yang. Jadi meridian istimewa itu meridian bebas. Selain meridian Du dan Re, meridian tidak memiliki titik akupuntur. Kemudian perjalanan meridian naik ke bawah dan memiliki angkutan gerak bagian atas. Nah, ini yang meridian istimewa. Ada beberapa yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang ini ya, yang ini meridian yang mengatur kewanitaan, meridian D ini tidak ada yang laki-laki punya meridian D, cuma perempuan saja. Kalau ada laki-laki yang mempunyai meridian D, dipertanyakan ke laki-lakiannya ya. Laki-laki betulan apa laki-laki jadi-jadian gitu. Halo. Ya, Pak. Turun kabeh yang diajar ya. Enggak, Pak. Kan, Pak. Aman. Nanti lihat turu ngomong tak marekno pisan. Boten, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Kode biar suaranya terdengar jelas. Ini kode meridiannya ya. Jadi untuk memudah menghafal kita pakai kode internasional yang sudah disepakati. Jadi kalau LU itu elang meridian paru berarti ya. LI itu large intestine ya, usus besar, ada ST stomach, SP spleen. Jadi di sini sudah ada kodenya sendiri. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, ini gambarnya saja. Jadi meridian LU elang itu dari 1 sampai 11 titik ya. Ini sampai ini ada jaraknya berapa jun. Ya. Nah, ini LU1 itu ada di sini. Ini fungsinya apa? Ini 6 jun lateral ke garis tengah anterior dengan ruang interkostal. Untuk teman-teman masih hafal enggak anterior terus interkostal ya. Ini kita kembali nostalgia dengan pelajaran anatomi. Kalau teman-teman masih hafal, insya Allah ngikuti ya, mana lateral, mana medial, itu ada di sini semua nanti untuk titik-titiknya. Ini fungsinya untuk apa? Asma, batuk, nyeri dada, terus nyeri bahu, nyeri pinggang, itu bisa di sini titiknya. Kemudian LU2 juga begitu, indikasinya LU2 Yunmen 6 jun lateral antara garis tengah di bawah klavikula, di medial depresi ke karakoid proses. Perhatikan jarum miring untuk menghindari paru-paru ya.
Jadi nusuknya miring, lihat penampang tubuh pasiennya pakai berapa cun ukurannya. Ada yang seperempat cun, ada setengah cun, 1 cun, ada juga yang 4 sampai 5 cun, ya 12 cun juga ada. Tergantung anatomi tubuh pasiennya, kita pakai sesuaikan jarumnya mau pakai yang mana, karena jarumnya tidak kayak dulu lagi. Kalau dulu kalau lihat di film kungfu kan besar panjang gitu ya, mau dibusuk tinggal dibakaran gitu. Sekarang tidak lagi, sudah modern, jarumnya sudah single use, jadi sekali pakai buang, tipis sekali, daya lebih kecil dari rambut, jadi tajam sekali. Kemudian LU3 ini nanti silahkan dibaca. Di sini sudah ada semua sak gambarnya. Ya. Nanti paling soalnya untuk titik meridian usus besar, titik sedatif, namanya tidak apa gitu ya. Cuma milih A, B, C, D, L12, LI3, L4 gitu tau. Kan gampang. Jangan ruwet-ruwet, Pak. Nggak ruwet kok. Penting slide diwaca ae. Musuh proksus gak ada yang ruwet, digampangkan semua. Amin. Ini semuanya sudah. Nah, selesai untuk prinsip akupuntur. Baik, saya dapat salam dari Pak Yudi. Wis lulus sih. Katanya soalnya sama Pak, kayak tahun kemarin. Jaluk sama apa jaluk dibedakan? Sama aja Pak. Nanti malam saya privat Pak Isan ke sana langsung. Pak minta kisi-kisi sebelum. Wah, ya kisi-kisi jaluk jawabannya kisi-kisi. Jawabannya Pak. Jawabannya Pak, sepenting tidak 100% benar. Belajar ya jawaban itu. Mana? Yang tanyakan di sini? Halo. Kalau untuk numbuhkan rambut botak gitu nggak bisa ya Pak? Bisa. Sebenarnya bisa. Cuma aku dan sing nusuk ya Pak, susah ya. Gitu toh Pak. Asumsi Pak. Kenapa? Sebenarnya untuk alopecia itu bisa, akupuntur itu bisa. Ada beberapa jarum yang namanya jarum bintang itu efektif sekali untuk menumbuhkan rambut. Cuma masalahnya terapi sih lek anak nusukno ya angel nusuk dhewe ya carane. Engko nek rambutnya utuh ya ndak ketok bedone mbek mahasiswa. Takut nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Bebas lah ya pertanyaannya ya, timbangan ngantuk. Kita lanjut ke slide kedua. Siap. Oke. Lanjutkan ke slide kedua. Ya. Bentar ya, sebentar. Kita kembali ke laptop, maaf ya.
Ini sudah gelap di kerucil ini. Oke, mekanisme kerja akupuntur. Gimana sih mekanismenya? Tadi sudah banyak pertanyaan tentang mekanisme kerja. Coba teorinya seperti apa? Udah ganti. Nah, pengertian akupuntur tadi ya, akupuntur secara harfiah itu berasal dari kata akus yang berarti jarum dan punktur yang berarti tusuk. Jadi akupuntur itu tusuk jarum, bukan tusuk jari. Kalau tusuk jari namanya pressure, itu tusuk jari ya. Karena di lapangan banyak sekali yang salah istilah. Kalau masih orang awam cuma wajar ya, tapi kadang orang kesehatan sendiri gak paham mana yang akupuntur, mana yang akupressure. Kalau akupuntur itu wajib pakai jarum ya, namanya tusuk jarum. Tapi ada yang lebih modern lagi sekarang pakai laser ya. Yang pakai jari itu namanya akupressure. Jadi akupuntur adalah semacam cara pengobatan dengan menusukkan jarum khusus ke dalam titik-titik tertentu. Titik tertentu itu adalah titik meridian. Tadi titiknya 365 titik. Kemudian diberi stimulasi seperlunya sehingga mendapatkan efek terapi. Titik akupuntur menurut ilmu biomedik merupakan titik pada jaringan tubuh yang padat, jaringan dan ujung-ujung saraf, sel-sel emas dan kapiler serta saluran limpatik. Kulit dan jaringan otot akan terlibat dalam penusukan jarum akupuntur. Titik akupuntur ternyata memang mempunyai potensial listrik yang lebih tinggi dibandingkan titik lain di tubuh, sehingga disebutkan bahwa titik akupuntur merupakan titik yang berenergi tinggi, dibuktikan dengan menggunakan galvanometer. Ini sudah diuji. Jadi pada saat penjenengan menusuk pasiennya, maka pasiennya akan terasa seperti kesetrum, itu pas titiknya. Kalau enggak terasa seperti kesetrum, hanya celkit nyeri saja, ya berarti kurang pas ke titik meridiannya, itu aja. Kemudian karakteristiknya kayak tadi, 70-90% dari titik akupuntur tidak berbeda dengan titik nyeri dan titik otot motorik. Jadi titik akupuntur punya reseptor dan efektor, ujung adanya distribusi reseptor somatosensorik dan dari sejumlah ujung-ujung saraf bebas. Ya. Cara menentukan sudah tadi. Nah, sekarang efek akupuntur. Kenapa sih akupuntur itu sama bermanfaat untuk terapi kan gitu? Ternyata dari ilmunya ada yang pertama efek neurofisiologis. Jadi studi neurofisiologi membuktikan bahwa penusukan jarum akupuntur memberikan satu atau beberapa yang disebut polisignal sebagai stimulus yang berefek terhadap percepatan proses perbaikan metabolisme sel yang dikatakan sebagai proses penyembuhan. Jadi proses penyembuhan ini diakibatkan oleh sekresi biokimiawi atau neurotransmitter akibat penusukan akupuntur melalui stimulasi sistem jaringan saraf. Kemudian apa saja yang disekresi? Yaitu kalium, natrium, Ca di neuron ya. Jadi ini ada gangguan titiknya itu kalau ditusuk, sekresi biokimia dan neurotransmitter ini menstimulan atau menginhibisi terhadap gangguan metabolisme sel atau neuron mulai perubahan itu. Kemudian stimulasi kan nyeri, karena tusuk kan ada nyeri. Nah, nyeri itu mengakibatkan sekresi 5-HT dari nukleus ref dorsalis magnus dan berakhir di cornu dorsalis di medula spinalis. Selain itu juga terjadi sekresi enkafalin oleh neuron di medula spinalis mengakibatkan inhibisi glutamat dan sinapsis sehingga menginhibisi penyampaian stimulus oleh jaringan saraf tipe C dan A delta ke otak. Di sini panjenengan semua teman-teman dikembalikan lagi ke pelajaran endokrin sama pelajaran sarafan. Kalau tadi di titik meridian panjenengan balik lagi, memorinya diingatkan lagi untuk anatomi tubuh. Sekarang balik ke pelajaran endokrin dan persarafan. Lulus kapeng burung di endokrine. Ya, ternyata akupuntur tidak semudah yang kita bayangkan, hanya menusuk, nah itu enggak. Ilmunya luas sekali, jadi digabungkan beberapa ilmu pengobatan modern dan pengobatan tradisional yang dikombinasikan dari hasil beberapa penelitian. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
ini. Kemudian yang kedua, akupuntur itu ngefek terhadap sistem imun. Penusukan jaringan definisikan sebagai stres biologis yang berefek terhadap neurotransmitter tertentu. Jadi efek akupuntur. Suaranya putus-putus Pak Isa. Putus-putus. Nice. Ini jelas? Jelas. Oke. Ya susahnya dibunuh, nyalai kadang kembang kempis. Yang efek akupuntur dalam fungsi sistem imun berkaitan dengan efek beta endomorfin, metionin enkafalin, dan leukin enkafalin terhadap sistem ini. Sejauh ini sudah dibuktikan bahwa leukosit mengandung pro-opiomelanocortin mRNA. Kemudian leukosit sebenarnya dapat mensintesa ACTH, beta endomorfin, dan komposisi promolekul dari ACTH. Apa ACTH? Masih ingat? Ya, sungguh dibuka mana saya. Kemudian reseptor opioid dengan endogen juga ditemukan di limfosit B, limfosit T, dan natural killer, granulosit, monosit, platelet, dan komplement. Kemudian efek yang ketiga apa? Efek yang ketiga adalah terhadap sistem pencernaan dan metabolisme. Dari berbagai penelitian membuktikan bahwa efek akupuntur terhadap masalah gangguan pencernaan, pengaturan sistem saraf otonom, dalam hal ini menginhibisi sekresi asam lambung. Maaf, baterainya low. Oke. Dalam hal menginhibisi sekresi asam lambung, begitu juga sekresi opioid. Dari penelitian bahan hewan percobaan temukan bahwa penusukan akupuntur juga berefek pada aktivitas limfolitik beta endomorfin yang kemudian ternyata dengan efek sama pada manusia. Jadi kesimpulannya, dari sudut pandang biologi, maka terapi akupuntur mendasar pada yang pertama, adanya sinar elektrik melalui konduksi jaringan saraf. Konduksi jaringan saraf ini akan menstimulasi sekresi biokimiawi dan neurotransmitter yang berperan baik sebagai analgesik, demikian juga berperan sebagai stimulasi sistem imun atau imunodulator. Kemudian yang kedua, terjadinya aktivasi terhadap sistem endogen opioid di susunan saraf pusat mengakibatkan inhibisi eksitotatorik sebagai analgesik. Yang ketiga, perubahan sensasi mengakibatkan perubahan fungsi saraf otonom tubuh melalui perubahan komponen biokimiawi dan neurotransmitter dan neuroendokrin di otak. Ya, ini cara kerjanya. Ini ditusuk. Nah, lihat beberapa yang dipengaruhi. Ya, di sini ada yang namanya lokal reaksi, meridian, kemudian ini targetnya. Jadi penusukan akupuntur itu tidak harus di posisi yang sakit, tapi di posisi meridiannya. Ya, kalau panjenengan paham titik akupuntur ini nanti bisa diaplikasikan di titik bekam. Jadi kalau bekam. Tidak pernah ada kasus karena tusukan itu terus infeksi mboten nggih Pak nggih. Kenapa? Nah, pada kasus penusukannya ternyata terus jadi infeksi mboten nggih, aman. Kalau penusukan sampai terjadi infeksi itu berarti terapisnya dipertanyakan, dia memakai prinsip aseptik, antiseptik sama sterilisasi pada itu aja. Karena kalau prinsip sterilisasi, aseptik, antiseptiknya dipakai, insya Allah tidak ada. Ngaten nggih. Ya, karena jarumnya lebih kecil dari jarum injeksi. Kegedean Bapak kalau jarum injeksi. Ya, jarum 23 aja itu besar sekali kalau akupuntur terus terjadi infeksi, berarti satu, jarumnya dipertanyakan, dia single use panda, proses kita penusukan aseptik antiseptiknya dipakai panda. Prinsip PPI-nya berarti ada error, human error di PPI-nya kalau memang terjadi infeksi, itu aja prinsipnya. Kalau kita perawat insya Allah aseptik antiseptik, pokok PPI-nya kan pasti kita jamin, gitu ya. Ada lagi?
Titik akupuntur kan bisa dilihat juga dari pantem ya Pak, yang ada. Dari? Pantem, ya. Ya, barangkali. Dari pantem. Barangkali belum hafal kan. Tapi pantem ndak ono anune, ndak ada tulisannya nanti berapa cun, berapa lateralnya, medialnya berapa. Tuh nanti lihat dari bukunya aja. Bukunya ada kalau bukunya. Siap. Ya, itu nanti nggak pantem kan mengingatkan aja kita taruh di meja praktek kita kira-kira LI12 gitu. Oh iki itu miling dong. Tapi di otak kita sudah terekam LI12 fungsinya untuk ini, daerah sini lateral ke berapa kan gitu. Sama Hendrik buat pajangan aja Pak Ishak. Buat keren-kerenan. Iya kan keren-kerenan ketok lah. Rusak Chandra rusak. Oke. Izin tanya Pak. Ya silakan. Pengaruh derajat tusukan. Dampaknya apa? Pengaruh derajat tusukan itu kan mempengaruhi ketepatan titik meridiannya. Harusnya dia miring 35 derajat, kita kakek 45 derajat. Akhirnya nggak nyampe ke titik meridian yang kita sasarkan, tujuan kita. Oh ternyata titik meridiannya harusnya miring 35 derajat. Kita pakai 45 derajat, nggak nyampe. Jadi, kompensasi, mohon izin Pak, kompensasi daripada titik meridian itu sendiri, contoh kita ambil misalnya mau nginfus pasien, pembuluh darahnya kan terlihat gitu Pak. Oh ini jaraknya dari sini, misalkan ternyata pembuluh darahnya miring, oh kita ngambilnya dari luar dulu baru masuk. Kalau titik meridian ini ada kompensasi sekian senti apa sekian cun daripada titik utamanya atau gimana Pak? Ada yang pakai ukuran kan di ini nanti diterangkan di titik-titiknya tadi kalau dibaca 0,3 sampai 0,5 cun kan gitu. Berarti kompensasinya kan ada 0,2 cun kan. Itu ada. Ada yang harus tepat di 0,7 cun. Harus tepat itu ada. Jadi nggak semua titik itu ada ada spare-nya, spare jarak gitu. Siapa? Terus kalau mau lihai tepat enggaknya titik, ya itu tergantung jam terbang kita. Jadi kita milih penentuan 3 titik tadi, pakai perbandingan, pakai cun, pakai anatomi permukaan. Dari 3 itu kita kombinasi, karena postur tubuh manusia kan tidak sama. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ya. Nah itu yang harus kita mainkan di situ. Juga pengaruh ke besar kecilnya jarumnya ya Pak? Ya. Kalau orangnya kurus dikasih yang 15 cun ya tembus nanti. Siap. Orangnya gemuk dikasih yang 1/4 cun ya cuma nempel di kulit itu, nggak sampai ke titik meridiannya gitu. Kita sesuaikan kebutuhannya sudah. Kebutuhannya berapa cun gitu. Oke, ada lagi? Mohon izin Pak, saya Pak Riki Pak dari Situbondo Pak. Monggo Mas Riki. Ini Pak izin, jadi apakah sama Pak titik akupunktur itu dengan akupoint atau akupressure? Kebetulan saya pernah baca. Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua, saya tertarik mengenai akupunktur bisa digunakan untuk anestesi untuk hal preoperatif Pak. Mungkin mekanismenya mungkin Bapak sedikit paham, mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk titik akupuntur ya. Titik akupuntur itu kalau untuk anestesi ada sendiri Mas titiknya untuk anestesi itu. Jadi untuk membuat mati rasa itu ada beberapa titik memang di meridiannya itu ada kok nanti penjelasannya itu ditusuk itu bisa mati rasa ya untuk anestesi. Misalnya kalau anestesi saya jarang saya pakai kalau anestesi. Tapi kalau untuk yang insomnia sering saya pakai. Insomnia terus hikap itu sering saya pakai. Insomnia itu ada 2 titik di sekitar ini antara alis mata ini. Kita itu ada 2 titik. Kalau ditusuk itu langsung ngorok orangnya. Waktu itu juga. Oh nggih Pak. Juga titik semacam sedasi ya Pak. Makan sedasi. Terus nanti insomnianya kan kebanyakan kan masalah psikis. Waktu kita memilih
gelombang elektrodanya, gelombang listrik yang harus dimasukkan kita pakai yang untuk relaksasi. Itu biasanya langsung sirap orangnya. Karena ada gelombang di alatnya itu. Jadi kita pilih mana untuk membangun otot, mana memperbaiki saraf, mana yang untuk relaksasi, itu ada sendiri di alatnya itu. Kemungkinan berarti nanti setelah mengikuti akupunktur dasar berarti harus jenjang selanjutnya mungkin ya Pak untuk anestesi itu ya Pak, kemungkinan ya. Untuk anestesinya jenjang selanjutnya nanti. Oke, siap Pak. Ya, kalau titik meridiannya nanti akupressure sama tidak sama. Karena akupressure itu yang dipakai adalah titik meridian. Tapi mungkin hanya beberapa yang diajarkan di akupressure. Hanya titik-titik umum aja mungkin, tapi tidak sampai 365 titik. Jadi begini, kalau panjenengan apal 365 titik, panjenengan bisa menjadi ahli akupressure dan juga bekam. Cuma ahli bekam juga, karena titik bekam itu kebanyakan titik meridian yang dipakai. Jadi bekamnya tidak kayak pembekam yang di pasar-pasar itu satu punggung diambil semua, enggak. Nanti disesuaikan dengan titik meridiannya, cukup 2 titik ya sudah, ngapain nggak pakai 10 titik, 2 titik cukup yang gitu. Itu nanti bedanya kita dengan pembekam yang dari umum. Jadi kita berlandaskan teori dan ilmu pengetahuan kan itu. Bukan hanya berlandaskan buku panduan bekam yang ada di alat bekam kan gitu. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada? Saya lanjutkan slide-nya. Lanjut Pak. Ya, reaksi akupuntur dapat dijelaskan melalui, secara umum dapat dijelaskan dengan 3 tingkatan. Yang pertama reaksi lokal. Pada saat melakukan penjaruman terjadi mikrotrauma. Mikrotrauma membuka mediator untuk memperbaiki jaringan. Jadi ada histamin yang dilepaskan pada saat itu. Kemudian terjadi reaksi kimia berantai cepat menghasilkan sel emas, bradikinin, serotonin, kinin, limfokinin, dan ini dan lain-lain ini. Ya, kemudian dia mengaktifasi serabut afren nociceptif, kemudian mengakibatkan nyeri sehingga terjadi reaksi lokal. Ya. Nah, dari dasar itu apa yang terjadi? Yang pertama adalah pelepasan neuropeptida kalsitonin atau gen related peptida CGRP. CGRP itu apa? Untuk sel-sel pro anti-inflamasi ya. Kemudian melepaskan substansi P anti-inflamasi juga ke ini ya. Yang ketiga melepaskan beta endorfin lokal yang mengaktifkan sel T helper 2 yang menghasilkan interleukin 10. Akhirnya ini yang mengurangi nyeri, itu reaksi lokal. Ini garis besarnya saja ya. Kemudian ada reaksi segmental. Jadi segmental itu terdiri apa? Dermatom, myotom, sklerotom, dan viscerotom. Ini jalanannya. Karena saat melakukan penjaruman terjadi informasi pada afren, pada titik meridiannya tadi. Kemudian gamma loop afren pada cornu ventralis medulla spinalis itu terangsang medulla spinalis ke atas dan ke bawah. Ini menyebabkan refleks otot nociceptif dan visceral. Ini menyebabkan reaksi regional. Kemudian saraf motorik somatik ke otot, saraf motorik otonom ke pembuluh darah, dan saraf motorik otonom ke dalam organ. Inilah yang memperbaiki otot, fungsi otot. Nah, ini efek yang kita ambil untuk memperbaiki pasien-pasien stroke. Ya, reaksi pertama itu biasanya kalau stroke yang kita temui adalah kebanyakan nyeri kepala, kan gitu kan, pusing awalnya, itu bisa terselesaikan dengan reaksi pertama. Kemudian efek keduanya ada reaksi segmental untuk memperbaiki fungsi ototnya yang menurun akibat stroke-nya tadi. Kemudian reaksi apa lagi? Reaksi regional. Regional mempengaruhi lengkung refleks kita. Jadi refleks spalnofasial, kutaniovisceral, refleks viscerobuskular, somato sama otonomik, kemudian refleks somatomotor dan vegetatif. Ini aktivasi area luas 2/3 dari dermatom. Yang ketiga adalah reaksi sentral. Jadi pada saat kita melakukan penjaruman terjadi informasi pada saraf afren kita mempengaruhi medulla
spinalis. Medial spinalis mengeluarkan mempengaruhi hipofisis hipotalamus yang mengeluarkan endomorfin. Nah, endomorfin inilah kemudian disekresi ke pembuluh darah dan cairan cerebrospinal meningkatkan apa? Nah, meningkatkan terjadinya analgesia fisiologis, kemudian sekresi ACTH dan hormon lainnya, homeostasis berbagai sistem. Karena endomorfin kita tahu efek morfin bagaimana di tubuh, kan semuanya ada efek relaksan, penenang, anti nyeri, semuanya kan ada di sini. Kenapa morfin itu sangat dibutuhkan? Nah, ini tapi endomorfin yang kita sekresikan, kita rangsang adalah endomorfin yang legal tanpa dari luar, jadi aman, tidak ketangkap polisi kan gitu kan. Kalau morfinnya dari luar kita kena pasal nanti, karena ini memang diproduksi di sistem saraf pusat kita, karena kita sekresi dengan penjaruman dirangsang. Nah, yang dikeluarkan ini. Salah satunya sekresi ACTH dan hormon lainnya apa itu? Adalah kortisol. Kortisol fungsinya apa? Memodifikasi sensasi nyeri dan reaksi imun. Jadi kortisol meningkatkan sistem imun kita. Ya, selesai. Itu cerita nih secara endokrin, secara ilmu endokrin. Bulat ya? Sedikit tidak nyambung, Pak. Nggak apa-apa, Bapak. Kita masih tahap belajar, Bapak. Ya. Mau endokrin aja sih nggak lulus, aku aja nggak lulus di endokrin. Kabarin Bapak kalau ada pelatihan. Endokrin kan pelajaran paling sulit sama saraf dulu kan. Waktu kita di Akper dulu, endokrin 2 kelas tidak ada yang lulus. Yang ngajar dokter spesialis, masuknya 2 kali pakai bahasa Inggris. Sing metu soalnya dak ono diktat. Dak lulus kabeh 12. Bener, Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, Pak. Jadi mantul. Di luar kepala berarti ya. Melayang. Aku nih jarum iso menyebabkan tidak nyeri, ini bisa meningkatkan imun apa ya, tadi rangkaian perjalanan seperti tadi. Yang penting kita mengenal saja, meskipun nggak terlalu memahami semua, kan nggak mungkin paham kalau cuma 1 jam 2 jam ya, belajar nanti lah. Yang penting kan caranya nusuk perlu lah pasiennya tahu ya. Kalau sambil praktek mungkin bisa Pak kita paham Pak. Kalau cuman materi kayak iya pas Mbak Nur. Nanti ada praktikum 1 pertemuan, nah itu yang susah. Kapan hari ini? Praktek Mbak Kiki Dian Susanti. Pak, izin Pak, kira-kira saya bisa ambil kesimpulan enggak Pak? Benar enggak Pak kesimpulannya Pak? Kenapa? Jadi akupunktur mungkin, ini kesimpulan saya Pak, mohon maaf jika salah, monggo dikoreksi Pak. Jadi kita memberikan titik rangsangan nyeri yang berupa intensitasnya ringan sekali, kemudian tubuh membentuk kekebalan tubuh dengan sendirinya dan sekalian mengobati di sakit-sakitnya itu Pak. Kesimpulannya mungkin seperti itu Pak. Ya. Kesimpulannya kan gitu ya, kurang lebih begitu, sudah betul sebenarnya alurnya. Jadi intinya titik meridian akupuntur itu merangsang hipotalamus kita, sistem saraf pusat kita. Di mana itu dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki otot dan meningkatkan imun. Itu intinya sebenarnya. Oke Pak, siap Pak. Tuh, jadi makanya prinsip akupuntur itu tidak bisa mengobati sesuatu yang awalnya belum ada kemudian diadakan, itu nggak bisa. Jadi akupuntur itu hanya merangsang sistem meridiannya untuk mengembalikan fungsi tubuh kembali ke semula, itu saja. Oke Pak. Intinya di situ Mas. Jadi kalau kayak hernia, patah tulang, ya nggak mungkin di akupuntur kan gitu, karena memang prinsip akupuntur itu kerjanya adalah mengembalikan fungsi tubuh kembali seperti sedia kala, semaksimal mungkin. Jadi kutu organik, kutu ono dhisik, ada dulu organnya terus bermasalah, error. Nah, di situ kita bermain mengembalikan fungsinya itu. Cacat bawaan dari lahir yang nggak bisa diakupuntur. Kisi ujian Pak. Ya. Pun minta kisi kita jawaban. Kisi semuanya ada di slide. Jawaban Pak gitu Pak. Iya, semuanya ada di slide nanti.
Salah hitung bae lah, coba bener kempi ya. Berarti kalau ujian langsung hubungi Pak Ishak nanti. Chandra parani kan? Kenapa? Chandra mau ke tempatnya jenengan, Pak. Oh siap berguru lagi, Bapak. Kayak tok kon jangan. Kalau nggak ketemu Pak Ishak ini nggak bisa berburu borok ini, Pak. Iya. Pak Kapus sibuk tapi sulit ditemui. Kalau di puskesmas, kalau di rumah ada kok. Ya, di rumah ada. Di puskesmas nggak apa-apa, mau nang kerucil gini main. Tuku duren. Gratisan. Mbak Tina, reunian yuk, Mbak. Gimana? Yang ditanyakan enggak? Ampun, Pak. Ya, besok kita ke Safety Akupuntur. Safety Akupuntur sama, kalau nggak salah di silabusnya ini Safety, kemudian praktikum ini. Nggak praktikum barang ya, prakteknya Zoom, Pak. Prakteknya Zoom nanti tak puterin video waktu saya nusuk aja. Iya, info dari yang sebelumnya katanya prakteknya Zoom kan, Mbak. Hendrik sukarela mau ditusuk-tusuk itu. Ya, nanti perwakilan saja ke tempat saya kalau nututi, kalau tidak nutut juga usah lah. Siap, Chandra Hendri siap meluncur. Iya. Mau Pak. Mau tanya Pak, boleh? Silakan. Akupuntur itu apa aman untuk ibu hamil? Nah, akupuntur itu aman untuk ibu hamil enggak? Ya, yang jelas nanti ada akupuntur untuk hiperemesis, ada akupuntur untuk mengembalikan posisi kepala bayi ada. Jadi kalau pas posisi kepalanya tepat ada beberapa titik itu bisa mengembalikan posisinya. Nanti akupuntur itu diatur di semester keberapa bisa akupuntur. Terus titik meridiannya yang diambil, kita ngambilnya titik meridian terjauh. Jadi terjauh itu tidak mengambil titik meridian lokal. Jadi titik meridian pinggang, perut kita lewati. Jadi kita ngambil dari tangan, dari kaki, itu biasanya nggak apa-apa, aman kok. Yang hiperemesis itu bagus di akupuntur. Halo? Nah, izin Pak, untuk akupuntur ini apakah ada batasan usia? Batasan usia tidak ada sebenarnya. Tapi kalau untuk bayi kita nggak pakai jarum, kita pakai akupresernya saja. Biasanya pakai elektrodanya. Jadi tanpa tusukan nanti. Ya bayi terus anak-anak itu kan riskan. Kalau anak-anaknya nggak kooperatif kan bahaya untuk jarumnya kan nanti. Itu aja sih sebenarnya. Kalau titik meridiannya tuh nggak ada batasan, silahkan aja. Tapi metode penggunaan jarumnya yang kita sesuaikan dengan usianya. Kalau lansia nggak ada masalah, sama dengan dewasa. Anak-anak aja, karena ya psikisnya terus untuk tubuhnya terlalu kecil nggak mungkin ditusuk gitu, pakai akupresernya itu. Jadi ada elektrodanya, tinggal tempel aja. Terus lagian untuk bayi apa nih yang di akupuntur kan sehat kabeh ya. Akupuntur itu juga sing konslet kan sing mangane sembarang, pencilaan kan iku sing gak rekonslet manusia. Menghindari masa pada bayi mungkin, Pak. Ya pakai akupresernya. Pijat bayi, pakai pijat bayi. Pakai pijat bayi itu kan pakai prinsip akupreser, titik meridiannya yang dipakai. Tuh. Jadi yang dimanfaatkan tetap titik meridian. Mau akupreser mereka itu pijat bayi, lihat aja titik-titiknya, titik meridiannya dipakai. Jadi kuncinya jenengan menguasai 365 titik bisa dimodifikasi mau jadi akupreser, mau dibekam, gitu. Tuh 365 titik. Kalau hari masih apal tuh Pak. Titik ini. Benar titik lah cukup. Merojaat tiap hari.
Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, ini sudah jam 3 rek. Atau om aku jam 4:30 ya rek. Wah, pakai ilmu halimun Pak, sekali ketip sampai Pak. Sampai jurang betek ya halimun. Digawani duren Pak, pasti ndak kira katene ngomel Pak. Kurung-kurung musim. Ada nggak yang penasaran? Kalau nggak ada, silakan nyalakan kamera, PJ-nya silakan di screenshot untuk absennya. Pak PJ MK-nya? Oke, Bapak. Oke, monggo. Tar. Pakai suara Om, ben kroso. Tar. Siap, bentar. Ada yang pakai komputer mungkin? Suara dalam. Iya, ya, langsung. Nah, yang kamera di-on-kan dulu. Dulu Cek, Pak. Nah. Pak Kohar turu ya, wis. Pak Kohar, Pak. Baik, zaman lanjaran nama nonton, baca. Kurangi. Bentar, Pak. Karena pakai HP. Nanti materinya saya kirim ya ke PJMK-nya ya. Siap. Oke, Pak. Soalnya jangan sulit-sulit ya, Pak. Pak, langsung dikasih